Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kembali di kuliah online Sistem Temu Kembali Informasi bersama saya Junta Zeniarja. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai web mining. Untuk materi yang akan dibahas ini, yang pertama tentang pengenalan apa itu web mining, kemudian tantangan pengolahan data web, kemudian konsep web mining, setelah itu web content mining, web structure mining, dan web usage mining. Untuk web sendiri, itu merupakan kumpulan file yang terkait dalam web server, di mana merupakan repositori terbesar data terdiri atas HTML, XML, format teks, dan sebagainya. Kemudian penerapan teknik data mining untuk mengekstrak pengetahuan dari data web. Di mana tantangan pengolahan data web ini salah satunya adalah terlalu besar untuk efektif data mining, sehingga datanya karena terlalu banyak data yang ada di website, sehingga efektif untuk pengolahan data yang sangat besar. Kemudian terlalu rumit dan dinamis, karena selalu berubah-ubah, selalu update ya. Kemudian tidak spesifik untuk domain tertentu, dan memiliki informasi segalanya ya, di dalamnya memiliki segalanya. Sehingga akan menjadi tantangan dalam pengolahan data web. Kemudian konsep web mining itu sendiri merupakan proses menemukan hubungan intrinsik dari data web, di mana bentuknya tekstual, kemudian linkage atau penggunaan atau usage log datanya. Untuk web mining itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu web content mining, kemudian web structure mining, dan web usage mining. Untuk yang pertama, web content mining. Web content mining merupakan proses penggalian informasi yang berguna dari isi dokumen web. Data konten sesuai dengan kumpulan fakta dari halaman web yang dirancang untuk disampaikan kepada pengguna. Terdiri atas teks, gambar, audio, video, atau catatan terstruktur seperti daftar list dan tabel. Untuk penerapan web content mining itu sendiri, yang pertama digunakan untuk pengkategorian dokumen web. Misalkan berdasarkan konten-kontennya, konten-konten webnya itu nanti bisa dikategorikan. Misalkan konten-kontennya itu bagus, maka dikategorikan sebagai web yang baik. Kemudian konten-kontennya itu mengandung ada spam atau ada banyak junk file atau mungkin ada konten-konten yang membahayakan, misalkan berdasarkan webnya tersebut, sehingga bisa dikategorikan ke dalam dokumen dark web misalkan, atau yang web yang berbahaya. Kemudian selanjutnya bisa digunakan untuk pencarian halaman web seperti search engine. Itu termasuk salah satu penerapan dari web content mining. Termasuk di dalamnya sistem temu kembali informasi, itu termasuk dalam web content mining. Kemudian selanjutnya rekomendasi dokumen web. Bisa digunakan untuk rekomendasi dokumen web. Misalkan dokumen webnya ini banyak dikunjungi, kemudian informasinya bagus, sehingga berdasarkan kontennya itu bisa digunakan untuk rekomendasi dokumen web. Yang selanjutnya, yang kedua adalah web structure mining, di mana web structure mining terdiri dari halaman web sebagai node dan hyperlink sebagai tepi menghubungkan antara dua halaman yang terkait. Web structure dapat melakukan proses penemuan struktur informasi dari web. Dapat dilakukan baik pada intrahalaman, tingkat dokumen, atau di interhalaman tingkat hyperlink. Penelitian di tingkat hyperlink juga disebut sebagai hyperlink analysis. Untuk teknik hyperlink analysis yang pertama adalah knowledge model, yaitu representasi yang mendasari dalam membentuk dasar dalam pelaksanaan aplikasi tugas tertentu. Kita membentuk model pengetahuan, basis pengetahuannya dulu. Kemudian untuk yang kedua, analisis scope dan propertinya. Ruang lingkup analisis yang menentukan jika tugas yang relevan dengan node tunggal atau set node atau seluruh grafiknya untuk dianalisa. Propertinya merupakan karakteristik dari node tunggal atau set node atau seluruh dokumen web. Kemudian setelah itu diukur, diuji
dan penerapan algoritma atau measure and algorithm. Pengukuran standar untuk properti seperti kualitas, relevansi, atau jarak antara node. Algoritma dirancang untuk perhitungan efisiensi pengukuran tersebut. Di mana teknik hyperlink analisisnya, yang pertama adalah knowledge model, seperti graph-based, Markov theory, maximum flow, probabilistic relational model. Kemudian analisis scope dan propertiesnya, misalkan scope single page atau multiple page atau whole web misalkan. Kemudian popularity-nya, apakah sering dikunjungi, kemudian umurnya sudah berapa tahun webnya tersebut. Kemudian akan di measure and algorithm, yaitu di page rank, ranking-nya gimana dari beberapa dokumen web tersebut. Kemudian hub and authorities-nya, kemudian average link, average click, itu untuk pengujian dan penerapan algoritmnya. Kemudian akan diaplikasikan, diterapkan ke dalam aplikasi seperti topic distillation, kemudian web page categorization untuk kategorisasi dokumen web, kemudian web community, kemudian web crawling, dan web usage mining. Untuk penerapan web structure mining, yang pertama adalah untuk kualitas halaman web. Tadi ya, webnya banyak dikunjungi, kemudian rame, kemudian banyak sekali informasi yang bermanfaat, sehingga kualitas halaman webnya baik. Kemudian bisa digunakan untuk struktur web yang menarik. Berdasarkan strukturnya, orang sering ngeklik pertama kali itu bagian apa? Home-nya, atau bagian about-nya, atau bagian informasi yang mana. Sehingga nanti informasi tersebut digunakan untuk membuat atau mendevelop lagi untuk struktur webnya yang lebih menarik. Kemudian bisa digunakan untuk klasifikasi halaman web. Halaman webnya ini termasuk yang baik atau misalkan kurang, sehingga bisa diklasifikasikan halaman webnya. Yang sering dikunjungi adalah struktur link-link yang ini, misalkan. Bisa diklasifikasikan ke dalam halaman webnya. Kemudian bisa digunakan juga untuk bagian page mana yang akan nantinya di crawling. Setelah itu digunakan untuk menemukan halaman yang terkait dan bisa digunakan untuk deteksi halaman yang digandakan. Misalkan ada link yang lain yang sama isinya, maka bisa diketahui bahwa linknya atau webnya ini duplikasi, bisa dideteksi. Kemudian selanjutnya untuk web usage mining. Web usage mining merupakan ekstraksi informasi dari data yang dihasilkan melalui kunjungan halaman web dan transaksi. Data yang disimpan dalam log access server, referrer log, log agent, dan client set cookies-nya. Karakteristik pengguna dan profil penggunaan, metadata seperti atribut halaman, atribut konten, dan data penggunaan. Data clickstream dan analisis clickstream. Sehingga web usage mining ini kebanyakan kita ingin mendapatkan pengetahuan atau informasi yang bermanfaat dari log user, sehingga kita bisa mengenali user. Untuk penerapan web usage mining, yang pertama bisa digunakan untuk menentukan nilai lifetime client. Berapa lama klien ini nantinya akan menggunakan layanan kita, misalkan. Kita bisa menentukan nilai lifetime client. Seberapa lama klien ini nanti akan join dengan kita, misalkan. Kemudian bisa juga dengan desain strategi cross-marketing seluruh produk. Jangan barang yang kurang laku, yang mana saja berdasarkan minat dari customer yang membeli barang, misalkan ini diterapkan di marketplace ya, atau e-commerce belanja online. Kemudian juga bisa digunakan untuk evaluasi promosi kampanye. Orang sering ngeklik ini, misalkan, maka orang banyak akses pada bulan-bulan apa saja. Kemudian bisa juga digunakan untuk misalkan kampanye promo hari belanja online nasional misalkan. Sehingga pada saat itu diberikan promo-promo gratis ongkir dan lain sebagainya. Bisa digunakan apakah user berminat atau tidak, nanti bisa dievaluasi lagi. Kemudian bisa digunakan untuk menargetkan iklan elektronik dan kupon di kelompok pengguna berdasarkan pola akses pengguna. Bisa juga digunakan untuk memprediksi perilaku pengguna berdasarkan aturan dipelajari sebelumnya dan profil pengguna. Misalkan penggunanya ini sebetulnya siapa? Karena banyak mengakses website, misalkan website Udinus, kemudian sering akses Siadin, sering akses emailnya.
banyak mengikuti kuliah online di Kulino misalkan, maka profilnya ini kebanyakan, dia adalah mahasiswa UDINUS misal. Kemudian menampilkan informasi dinamis untuk pengguna berdasarkan minat dan profil mereka. Sehingga nanti kita bisa menampilkan informasinya, bahwa penggunanya ini mahasiswa, kemudian kita bisa memberikan minat dan profilnya. Kita bisa memberikan berupa tawaran ya, misalkan, ada bimbingan belajar gratis atau misalkan diberikan promo untuk e-book yang bermanfaat bagi user-nya tersebut berdasarkan history dia browsing, log user-nya. Kemudian web usage mining untuk analisis clickstream, ini dari user customer, dia mengakses website sehingga ada web log-nya, kemudian akan di pre-processing datanya, di collecting, di merging, kemudian di cleaning, dan bisa diidentifikasi usernya siapa, bisa diidentifikasi session-nya, bisa diidentifikasi page view-nya, yang sering dikunjungi apa saja, banyak kunjungan terakhirnya di situs mana misalkan. Kemudian kita bisa mengekstraksi pengetahuan yang didapatkan untuk usage pattern-nya, user profilnya, kemudian page profilnya, dan visit profil dan customer value-nya. Sehingga nanti kita bisa kembali lagi untuk memperbaiki datanya, bagian mana yang kurang bisa diperbaiki lagi. Dan bisa digunakan untuk mengimprovisasi hasilnya ini, bisa untuk feedback untuk memperbaiki website sebelumnya. Juga bisa digunakan untuk memberikan atau meningkatkan customer value-nya, supaya lebih tertarik dengan produk yang nantinya kita berikan. Web mining success stories-nya, yang paling terkenal Amazon ya. Amazon ini sudah terbukti menggunakan konsep web mining, sehingga banyak sekali pengunjungnya, kemudian sudah menerapkan konsep dari web mining ini. Kemudian as.com, Scholastic, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia yang sudah diterapkan seperti Tokopedia, Bukalapak itu juga menerapkan web mining ya untuk menganalisa user atau pelanggannya. Sehingga bisa memperbaiki kembali baik tampilannya di gadget atau di mobile, di website-nya selalu diupdate sesuai dengan keinginan usernya. Kemudian website optimization ekosistemnya, customer interaction on the web, interaksi konsumen di dalam webnya, kemudian dianalisis dari interaksinya di web analytics, kemudian voice of customer-nya, customer experience management-nya, sehingga akan mendapatkan pengetahuan tentang holistik dari customer-nya. Sehingga nantinya bisa digunakan untuk feedback, untuk memperbaiki bisa website-nya, bisa produknya dari data customer tersebut. Kemudian web mining tool yang bisa digunakan nantinya bisa menggunakan Rapid Miner dari rapidminer.com, nanti bisa menggunakan aplikasinya. Kemudian English Knowledge Web Miner, ClickTracks, dan lain sebagainya ini. Ada 10 contoh tools yang bisa digunakan untuk menganalisa web mining. Kemudian ini referensi yang saya gunakan, yang telah kami gunakan di dalam membuat materi ini. Kemudian kesimpulannya materi hari ini, web mining merupakan proses menemukan hubungan intrinsik dari data web yang tekstual, linkage, ataupun yang untuk log user ya, penggunaan. Kemudian web mining dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu web content mining, web structure mining, dan web usage mining. Kemudian untuk memperdalam materi yang sudah kita bahas ini, bisa mengerjakan kuis atau latihan soalnya, dan nanti bisa didiskusikan dengan saya di kolom komentar. Atau mungkin nanti bisa dikirim email atau di forum Kulinonya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini tentang web mining. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kita ketemu lagi di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.